Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Minggu telah tiba. Selama libur, aku cuma bisa menyibukkan diri menonton televisi, kadang pula membaca novel. Sebenarnya, aku mulai jenuh berada di rumah terus. Tapi, aku juga tidak bisa pergi kalau tidak didampingi. Aku menghela nafas. Kapan ya Miss membolehkan aku jalan-jalan seperti anak yang lain? Aku berpaling ke belakang. Monica baru saja masuk ke dalam ruang tamu. Dia menentang dua tas besar di tangan kirinya. Monica mau kemana? Kok bawa dua tas gitu? Tanyaku. Aku mau belanja bahan makanan. Habis soalnya? Jawabnya, seraya membaca kertas daftar belanja yang panjang. Oh, aku boleh ikut belanja tidak? Tanyaku. Monica berpaling padaku dengan khawatir. Eh, tapi kata Nyonya, kamu tidak boleh keluar. Iya, tapi kalau ada kamu yang menjaga kan boleh. Habis bosan aku di rumah. Pintaku sambil memohon. Monica menatapku beberapa saat. Hingga akhirnya dia menghembus nafas. Oke, baiklah. Tapi aku cuma jalan-jalan di supermarket. Tidak ada yang menarik. Aku langsung melompat dari sofa. Belanja saja sudah cukup menarik untukku. Balasku riang. Oke, cepat ganti. Aku tunggu di luar ya. Balasnya. Aku mengangguk dan lekas masuk ke kamar untuk ganti baju. Karena hanya pergi ke supermarket, aku memakai pakaian yang santai saja. Aku menyambar kaos putih dan rok lipit warna merah muda. Tidak lupa sama kalung pemberian ibu. Aku selalu memakainya setiap kali aku pergi. Setelah semua sudah siap, aku masukkan dompet dan ponsel ke dalam tas lalu turun ke bawah. Monica sudah menunggu di depan pintu begitu aku menuruni anak tangga. Kita jalan dulu ya. Nanti kalau sudah sampai di alun-alun kota, baru order taksi. Ujar Monica saat aku mengenakan sepatu flatku. Loh, kenapa tidak jemput dari sini? Tanyaku. Nyonya tidak mau ada orang yang tahu rumahnya. Jelasnya, iya ya, kita itu masih jalan ya. Aku hampir lupa. Ya sudah yuk, ujarnya. Setelah itu mengunci pintu rumah, lalu kita berjalan pergi. Beberapa menit berlalu. Akhirnya kita tiba di alun-alun. Lalu Monica memesan taksi. Selama nunggu, aku melihat sekitar untuk mencari tumpangan kita. Tapi sejak tadi tidak ada mobil yang memasuki alun-alun kota. Masih lamakah mobilnya? Tanyaku berpaling padanya. Tidak, sudah dekat, ungkap Monica seraya memeriksa ponsel. Aku balik melihat ke jalanan. Tidak lama terlihat mobil warna hitam memasuki alun-alun kota. Aku pikir itu tumpangan kita. Tapi setelah melihat mereknya BMW sepertinya bukan. Itu dia jemputan kita? Ujar Monica sambil menunjuk mobil hitam itu. Aku terbelalak dan menatapnya. Bercanda nih. Apanya yang bercanda? Memang ini tumpangannya. Balasnya sambil ketawa. Begitu mobil hitam itu terparkir, Monica mengajakku masuk ke dalam. Awalnya aku ragu, tapi karena Monica terlihat yakin, aku pun masuk juga. Monica duduk di belakang kursi supir, sedangkan aku di sebelahnya. Sesuai aplikasi ya, ujar Monica. Pengemudi itu hanya menjawab dengan anggukan. Lalu, ia mulai memegang setir dan menjalankan mobilnya. Selama perjalanan, aku terdiam sambil mengamati sekitar. Aku sadar, taksi yang aku tumpangi tidak seperti biasanya. Biasanya, di taksi itu ada papan nama pengemudi dan tulisan argo. Namun, di sini tidak ada. Yakin gak salah masuk mobil? Aku berpaling pada Monica. Sejak tadi, ia asik mengutik ponselnya. Monica, mobil taksi ini kok beda ya? Yakin, kita tidak salah masuk. Tanyaku seraya berbisik. Monica tersenyum. Tidak, emang gitu non? Di sini ada lapangan kerja baru, di mana orang-orang bisa mendaftar sebagai supir taksi. Jadi, mobil yang kita tumpangi bisa beda-beda sesuai yang punya. Alisku terangkat.
Oh, itu ya? Aku baru tahu. Di kota lamaku, kita biasa pakai taksi saja. Taksi juga ada di sini, tapi wali kota tetap membuka lapang kerja baru. Gunanya untuk mengurangi pengangguran. Jelas, Monica. Aku terpukau. Wah, pintar sekali. Jadi semua orang bisa dapat penghasilan. Benar. Dan wali kota tidak membatasi siapa yang mau join. Kalau ada yang mau ikut tapi tidak ada mobil, wali kota akan meminjamkan. Jelasnya lagi. Oh gitu ya, sungguh baik sekali. Jawabku, lalu aku menyibukkan diri dengan bermain ponsel. Setelah beberapa menit main ponsel, aku pun merasa bosan dan menutup ponselku. Untuk mengalihkan rasa bosan, aku menatap sekeliling. Mobil yang kutumpangi sungguh mewah. Kursinya nyaman, karpet mobilnya bludru, dan desain interiornya sangat elegan. Kayaknya yang punya mobil ini miliarder deh. Aku penasaran dan melirik ke pengemudinya. Pria itu tinggi sekali. Rambutnya sangat indah, berwarna biru keunguan. Poninya disampirkan ke belakang. Dan ia mengenakan kacamata hitam. Mataku mengerjap. Wah, siapa pria ini? Gayanya keren sekali. Aku mengamatinya lagi. Ia mengenakan setelan ungu berdasi merah tua dengan jam tangan perak dan anting-anting berbentuk salib di telinga kirinya. Aku terbelalak melihat penampilannya sungguh high class. Jangan-jangan dia mau pergi ke pesta. Tapi pesta kan malam. Karena aku kelamaan menatapnya, pria itu menoleh ke arahku. Aku langsung berpaling. Uh, hampir aja. Untung tidak ketahuan kalau aku mengamatinya. Selama perjalanan, aku berusaha menyibukkan diri bermain ponsel. Khawatir pria itu tidak nyaman karena aku mengamatinya. Tapi beberapa kali aku mencoba mengalihkan perhatianku, tetap tidak bisa. Aku terpanah olehnya, apalagi saat melihat dia mengemudi mobil itu. Dia memegang setir dengan satu tangan, bahkan saat memutarnya juga tanpa kesusahan. Aku takjub bisa bertemu orang sekeren dia. Aku berharap perjalanan kita masih lama, supaya aku bisa melihatnya terus-menerus. Bentar lagi sampai, tolong dicek barang bawaannya, ujar pria itu berat. Aku sempat terkejut saat pria itu berpaling padaku. Ah, iya, balasku kikuk karena ketahuan mengamatinya. Tidak lama, kita tiba juga di pusat kota. Aku dan Monica turun, lalu membayar supir itu. Sebelum supir itu pergi, aku juga menambah beberapa tips tanpa sadar. Makasih ya, seruku sambil tersenyum manis. Pria itu hanya mengangguk, lalu memegang setir dan membawa mobil itu pergi. Sementara itu, aku masih menatapnya dari jauh. Aku harap bisa bertemu dengannya lagi. Yuk non masuk, panggil Monica dari ambang pintu supermarket. Aku berpaling dan masuk ke dalam. Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.